Oke, Bitcoin. Ini tuh sebetulnya apa sih? Uang masa depan atau cuma satu lagi proyek teknologi yang heboh sesaat? Nah, pertanyaan ini benar-benar memecah belah dunia kripto dan di pembahasan kali ini kita akan coba kupas tuntas. Coba deh, renungkan kalimat ini. Siapa sih yang borong tiket bus cuma buat spekulasi harga tiketnya bakal naik di masa depan? Pertanyaan yang kelihatannya sederhana ini ternyata jadi kunci buat kita ngerti beda cara pandang yang fundamental banget antara Bitcoin dan aset kripto lainnya. Oke, bagian pertama, kita bongkar dulu yuk apa yang disebut mitos utilitas. Ini argumen yang paling sering banget kita dengar buat ngebelain altcoin. Katanya, nilai mereka itu datang dari seberapa banyak jaringannya dipakai. Tapi, emangnya sesimpel itu? Nah, ini dia intinya, tesis token utilitas. Teorinya kedengaran masuk akal kan? Makin rame jaringannya, makin banyak orang bayar biaya transaksi atau gas, ya tokennya pasti makin berharga. Logis. Tapi coba kita gali lebih dalam lagi. Gini deh, bayangin Anda lagi di jalan tol. Anda bayar tol buat pakai jalannya kan? Tapi apa itu artinya Anda otomatis pengen beli saham perusahaan jalan tolnya? Belum tentu kan? Nah, bayar biaya di jaringan blockchain itu kurang lebih sama kayak bayar tol. Anda bayar buat lewat, bukan berarti Anda mau memiliki jalannya. Oke, jadi kalau utilitas atau kegunaan itu bukan alasan utamanya, terus kenapa dong jutaan orang di seluruh dunia milih buat megang Bitcoin buat jangka panjang? Atau istilah kerennya di dunia kripto, HODL. Apa yang mereka lihat? Bedanya tuh, wah, jauh banget. Di satu sisi ada dunia altcoin yang penuh dengan strategi keuangan yang pusing, ribet, cuma buat ngejar imbal hasil kecil yang seringnya malah bikin rugi. Nah, di sisi lain, ada Bitcoin dengan proposisi yang super simple. Pegang aja aset ini karena nilainya dirancang buat naik seiring waktu. Kerumitan lawan kesederhanaan. Dan kesederhanaan itu bukan tanpa alasan loh. Di belakangnya ada fondasi yang kuat banget yang bikin Bitcoin ini unik sebagai aset moneter. Mulai dari jumlahnya yang pasti, cuma 21 juta, nggak bisa ditambah-tambah, sampai jaringannya yang benar-benar desentral. Inilah kenapa orang nggak cuma pakai Bitcoin, tapi milih buat menyimpan di sana. Oke deh, cukup teorinya. Ngomong doang gampang kan? Sekarang, ayo kita lihat datanya langsung. Apakah angka-angka di pasar beneran mendukung argumen ini? Nah, ini poin yang krusial banget. Coba deh, jangan ukur nilai altcoin pakai dolar, tapi ukur pakai Bitcoin. Gambarnya langsung berubah total. Sebagian besar altcoin, bahkan Ethereum sekalipun, nilainya anjlok parah dari harga tertingginya kalau diukur pakai Bitcoin. Artinya apa? Meskipun harganya kelihatan naik dalam dolar, daya beli mereka sebenarnya terus kegerus sama Bitcoin. Dan grafik ini nunjukin pola yang terjadi berulang-ulang. Awalnya ada ledakan, hype gede-gedean, di mana sebuah altcoin kayaknya bakal menggulingkan Bitcoin. Tapi setelah pesta selesai, yang sering terjadi adalah penurunan nilai yang pelan tapi pasti, pelan-pelan berdarah melawan Bitcoin. Bahkan nih, kalau kita hitung imbal hasil dari staking Ethereum, lihat deh perbedaannya. Di periode ini, Bitcoin tetap menang telak. Hadiah staking itu pada dasarnya cuma berfungsi buat ngerem sedikit pendarahan nilainya terhadap Bitcoin. Cuma memperlambat bukan menghentikan. Oke, kita udah lihat data jangka pendek sama menengah. Sekarang, ayo kita coba zoom out jauh ke belakang. Kita lihat gambaran besarnya. Di tengah semua kegilaan harga harian ini, sebenarnya ada nggak sih pola jangka panjang yang bisa kita lihat dari Bitcoin? Pertanyaannya, di balik semua kebisingan pasar, semua grafik yang naik turun kayak roller coaster, ada nggak sih semacam sinyal yang jelas, tren yang mendasari dan bisa kita prediksi? Jawabannya mungkin ada di sebuah konsep yang namanya power law. Ini bukan konsep aneh-aneh kok. Ini adalah pola pertumbuhan yang kita lihat di mana-mana di alam. Dari ukuran kota sampai frekuensi kata dalam sebuah bahasa. Dan yang luar biasa, pertumbuhan jaringan Bitcoin ternyata ngikutin model matematika ini. Coba deh perhatiin grafik ini. Kelihatannya kan harganya naik turun secara liar, acak banget. Tapi, begitu kita lihat dalam skala yang besar selama bertahun-tahun, pertumbuhannya ngikutin sebuah garis lurus yang konsisten banget. Ini bukan perilaku gelembung spekulatif. Ini nunjukin adanya pola pertumbuhan jaringan yang sangat fundamental. Dan kalau kita coba tarik garis power law ini ke masa depan, model ini memproyeksikan sesuatu yang, ya kedengarannya gila, potensi harga 10 juta dolar per koin pada tahun 2045. Memang ini prediksi yang sangat berani, tapi ini murni hasil dari hitungan matematika berdasarkan pola pertumbuhannya selama ini.
Jadi, setelah kita lihat semua data dan modal ini, yuk kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Pertanyaan soal uang versus tiket bus. Dan disinilah letak perbedaan yang paling mendasar. Pasar untuk sebuah platform teknologi, bahkan yang paling besar sekalipun, itu nilainya beberapa triliun dolar. Tapi pasar untuk uang global, itu ratusan triliun dolar. Skalanya bener-bener beda level. Inilah ambisi Bitcoin yang membuatnya beda dari semua proyek lainnya. Nah, pada akhirnya, pertanyaan ini kembali ke Anda. Saat Anda berinvestasi di aset kripto, coba tanyakan ke diri sendiri. Saya ini lagi beli alat buat melakukan sesuatu, kayak tiket bus tadi, atau saya lagi mencoba menyimpan kekayaan saya dalam bentuk uang untuk masa depan. Memahami perbedaan ini bisa jadi adalah kunci dari segalanya.